Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan untuk mengetahui apakah dorongan KLB dari internal Partai Demokrat akan terwujud atau justru mati angin di tengah jalan. Telah hadir dua narasumber kita dari luar studio, mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Wapacua dan Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Baik Pak Max dan Pak Andi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum saya ke Bang Andi, saya akan ke Pak Max terlebih dahulu. Pak Max, ada statement yang menarik dari Anda bahwa KLB ini tinggal menghitung hari saja. Mengapa Anda begitu yakin, Pak Max? Ya karena KLB-nya yang bikin KLB kami. Kalau ikut narasi tadi, KLB itu bukan dibuat oleh kelompok di bawah kepimpinan AHY. Yang membuat KLB itu adalah kami. Jadi kami yang terus melakukan statement dan mengatakan KLB itu tinggal menghitung hari. Apakah saya harus menyanyikan lagu menghitung hari? Kan tidak perlu. Karena itu otoritasnya ada di kami begitu Mbak gitu. Jadi itulah keyakinan saya KLB ini akan pasti jalan. Karena pasti kami jalan. Yang membuat. Kami yang modalnya membuat. Apa saja Pak Pak Max? Bukan, bahwa ini Pak. pasti jalan sementara dari kubu sebelah lain mengatakan Kenapa, itu KLB-nya abal-abal. Ya terserah mereka mau dibilang KLB-nya abal-abal atau KLB-KLB-an, tapi kami tetap jalan. Kan bukan mereka yang lakukan, kami yang lakukan, kami yang tahu, kami yang punya kepentingan. Jadi mereka mau menilai abal-abal silakan saja gitu kan. Tidak ada masalah, kami juga oke. You mau menilai abal-abal terserah, tetapi kami jalan terus. The show must go on. Oke, baik. Bang Andi, the show must go on bahwa kemudian ini pasti akan berjalan. Tadi sempat di off-air saya tanyakan bagaimana tanggapan Anda soal KLB, tanggapan Pak AHY dan juga Pak SBY. Anda sempat mengatakan, nah itu abal-abal, tidak mungkin terjadi. Bagaimana Anda menanggapi statement dari Pak Max? Coba lihat sekarang yang bicara soal KLB. Saya senang melihat Pak Max ini kawan lama. Cuma kemarin setahu saya Pak Max itu sudah pindah ke Partai Emas. Menjadi ketua Dewan Pembina. Ya artinya bahwa Pak Max otomatis bukan lagi anggota Partai Demokrat. Jadi mestinya tidak perlu lagi bicara soal Partai Demokrat. Jadi, nah yang begini-begini nih orang yang sudah keluar dari partai, lalu kemudian sekarang muncul lagi bicara soal KLB. Ini KLB abal-abal, kenapa? Karena orang-orang yang akan diundang pergi KLB ini nggak jelas siapa pemilik suara atau bukan. Teman-teman pers, masyarakat bisa melihat. Daftar pemilik suara di Partai Demokrat itu kan jelas. Dan KLB itu harus didukung atau diminta oleh 2/3 dari DPD, lalu kemudian separuh dari DPC. Dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yaitu Pak SBY. Jadi kalau bukan itu, maka itu pasti abal-abal. Jadi gampang sekali. Lagi pula KLB ini apa yang mau di-KLB-kan? Ini AHY justru di bawah kepemimpinan AHY. Sekarang kalau Anda lihat polling dari Partai Demokrat dan AHY sendiri, itu naik terus. Semua polling mengatakan trennya naik. Terakhir angka yang Anda miliki untuk AHY dan Partai Demokrat, dari polling yang Anda miliki, seperti apa angkanya? Pollingnya mulai dari 6% sampai 12%. Jadi itu bergerak terus dan trennya naik. AHY juga begitu. Demokrat bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya inilah semua. Justru dalam keadaan semacam ini kita lagi konsolidasi. Tiba-tiba ada orang-orang yang berkolaborasi, bersekongkol dengan elemen kekuasaan yang berada di luar partai. Untuk kemudian ingin mendongkel, mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. Ya, Bang Adi, Anda lihat bahwa ini berarti bukan nilai atau suara murni dari kader di bawah. Oh iya, karena ini bersekongkol dengan orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan. Karena dengan kekuasaan dan uang mau diambil alih. Ini gaya politik lama. Lalu muncullah kemarin kembali lagi kawan lama. Oke. Yang sebenarnya sudah keluar dari Partai Demokrat. Tiba-tiba muncul lagi. Baik, bos. Kita dengarkan pendapat Pak Max ya, menanggapi statement Anda, Bang Andi. Silakan Pak Max, bahwa politik Mbak. sisa masalah Biarkan gimana Pak ini? Andi bicara sampai selesai. Biarkan Pak Andi bicara sampai selesai. Sudah selesai Pak Andi bicara? Nah, sudah, silakan Pak Max. Saya mulai dari awal yang disampaikan Pak Andi
Maxo Pakua itu sudah keluar dari Partai Demokrat dan sudah berada di partai yang lain, Partai Emas yang sebenarnya belum jadi partai itu. Saya mau kasih tahu Pak Andi, saya ini profesional. Orang membayar saya untuk menjadi konsultan dan mendudukan saya di sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah partai politik, adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa saya keluar dari Partai Demokrat, termasuk kalau saya dipecat oleh Partai Demokrat. Hanya pengadilan yang boleh memutuskan Maxo Pakua itu dikeluarkan atau dipecat dari Partai Demokrat atau tidak. Seperti halnya teman-teman yang 7 orang. Itu pengadilan yang akan memutuskan, tidak ada urusan dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat boleh mengatakan mengeluarkan sekian puluh orang, silakan. Tapi kita akan berhubungan dan kita akan membuat keputusan-keputusan yang mengikat itu atas dasar keputusan pengadilan. Jadi Pak Andi harus sadar terhadap hal itu. Saya mau mengatakan ke Pak Andi Malarangeng, Pak Andi sebenarnya tidak boleh masuk dalam Partai Demokrat karena Anda baru keluar dari penjara. Ya, orang yang keluar dari penjara itu jangan masuk ke politik lagi. Karena Anda di penjara itulah yang menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu. Dengan apa yang terjadi di Hambalang, itu tensinya, elektabilitas Partai Demokrat itu turun drastis karena peristiwa-peristiwa itu. Apa kaitan Jadi kemudian status Pak Andi yang Anda sampaikan dengan KLB, Pak Max? Enggak, tunggu dulu Mbak, jangan diputus, jangan dipotong saya. Kalau dipotong saya ini masyarakat tidak mengerti. Saya minta Pak Andi sadar bahwa orang-orang yang duduk di dalam partai itu harus bersih. Anda jangan mengatakan bahwa saya sudah memutuskan keluar. Anda yang tidak boleh duduk di Partai Demokrat lagi karena Anda sudah perfect di partai politik. Dengan keadaan Anda pada waktu itu, kami turun sekian puluh persen. Dari 20% menjadi 10%. Nah, itu yang ingin saya katakan, meng-counter Pak Andi mengatakan bahwa kami orang luar. Memang betul kalau misalnya kita bicara mengenai masalah KLB. Kami tidak ada suara. Andi Malarangeng juga tidak ada suara. Siapapun tidak ada suara. Yang pemilik suara itulah adalah DPC yang punya suara. Dan kalau itu memenuhi persyaratan, kenapa KLB tidak bisa jalan? Yang bilang tidak jalan siapa? Tidak berapa ada suara yang dimiliki Pak Max? Melarang kami berbuat sesuatu. Berapa Bagaimana? suara DPC dan DPD yang sudah dikumpulkan Kenapa, Mbak? untuk KLB? Oh, itu strategi politik yang kami lakukan sebagai orang yang berkepentingan untuk menjalankan KLB. Jadi masih rahasia. Dan kami tidak akan bisa berbicara ke arah ini. Tiba-tiba bahwa KLB itu jalan. Tidak seperti yang dirancang atau dibicarakan oleh Andi Malarangeng yang bahwa kami adalah abal-abal dan lain-lain sebagainya. Dia yang abal-abal sekarang ini. Baik, begitu loh, Mbak. kita berikan kesempatan untuk Pak Andi, silahkan menanggapi statement dari Pak Max Sopacua. Dalam sistem kepartaian Indonesia, satu orang itu hanya bisa menjadi anggota dari satu partai. Ya, jadi kalau seseorang itu tidak bisa satu orang berada di dalam 2 partai pada satu ketika. Jadi kalau seseorang sudah keluar dari partai, maka dia bukan lagi anggota dari partai tersebut, tidak lagi bisa bicara tentang partai tersebut. Nah, kalau dia mau keluar lagi dari partai yang baru dia masuki tadi itu, lalu kemudian mau masuk lagi Partai Demokrat, mau di partai puluhan pun jadi soal, tapi saya berhak. Baik, Pak Max, kita berikan kesempatan, kita dengarkan bersama. Silakan Pak Andi. Nah, ya, silakan aja Pak Andi, silakan. Sekarang kita melihat, no problem. Sekarang mau bikin KLB, syarat-syaratnya dipenuhi apa tidak? Sesuai dengan ADRT, menghormati nggak ADRT? Lalu kemudian kalau tidak menghormati ADRT, ya bagaimana mau jadi anggota Partai Demokrat? Lalu kemudian yang kedua, orang yang mau diambil bikin KLB itu harus ada alasannya. Alasannya itu kalau presiden ya mau dilakukan, kalau presiden mau dimaksudkan di tengah jalan, harus juga ada alasannya, harus ada misalnya pengkhianatan kepada negara, ada yang namanya kejahatan tingkat tinggi, penyuapan, korupsi ataupun juga perbuatan tercela. Ya ini apa yang dilakukannya kok mau dilakukan impeachment terhadap kepemimpinannya. Cuma karena kawan-kawan ini, segelintir orang ini sudah bersekongkol dengan pihak luar partai yang berada di luar partai, lalu kemudian ingin mendongkrak kepemimpinan yang sah.
apalagi kemudian bikin KLB abal-abal itu tadi. Oke, Orang-orang baik. yang tidak punya hak suara, kemudian tiba-tiba muncul orang-orang yang sudah tidak punya suara, sudah berada di luar partai, tiba-tiba mau bicara tentang Partai Oke. Demokrat. Bagaimana ceritanya? Baik, Bang Andi kita tahan dulu statementnya Pak Max, kita tahan dulu. Kita akan bahas lebih jauh Pak Max. Ada syarat KLB sekurang-kurangnya 2/3 dari pemilik hak suara DPD atau separuh DPC, kemudian disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi yaitu SBY. Apa strategi berikutnya? Kemudian Bang Andi, kenapa Anda katakan bahwa akan ada statement merayu Kemenkumham untuk mensahkan hasil KLB sesaat lagi? Baik, Pak Max, saya kembali ke Anda. Syarat KLB sekurangnya adalah 2/3 dari pemilik hak suara DPD atau separuh dari DPC dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi SBY. Ini saya meminjam statement dari Bang Kodari yang mengatakan syaratnya ini susah. Persetujuan Majelis Tinggi, partai ketua Pak SBY, wakilnya AHY, sekretarisnya ada Pak Andi. Apa strategi supaya kemudian KLB ini tidak dianggap ilegal atau abal-abal? Ya, saya kira semua orang mengetahui. Kalau kita lihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ranking dari semua rapat-rapat yang ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu berjenjang. Dan Kongres adalah yang paling tertinggi. Kongres luar biasa juga yang paling tertinggi. Kongres itu dan Kongres luar biasa itu mampu dan punya hak untuk merubah semua yang terjadi, yang diputuskan atau yang ada pada situasi dan kondisi yang lama. Jadi kalau dibilang nantinya harus 2/3, saya pikir betul 2/3. Dan memang kalau tidak menyesuaikan dengan apa yang ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya tidak valid itu KLB kita nantinya. Jadi kalau kita sudah berani maju, kita udah tahu dalamnya air sampai di mana, kita mau berenang sampai di mana, kita tahu Mbak, kita nggak abal-abal yang cuma di pinggir pantai terus teriak air dalam. Kami mampu berenang sampai ke laut karena kami tahu dalamnya air seperti apa. Jadi jangan meragukan kami. Kalau dikatakan bahwa harus ada yang namanya keputusan dari Majelis Tinggi, keputusan itu semuanya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ada, dan Kongres luar biasa memiliki hak dan kewajiban untuk merombak apa saja seperti Kongres yang pada mulanya dan anggaran dasar yang juga dibuat di luar Kongres yang kami pegang saat ini. Jadi tidak ada masalah Mbak. Saya mau kasih tahu Mbak. Tidak ada masalah syarat KLB. Kalau dibilang saya ya alhamdulillah saya Silakan, Pak Max. saya dibilang ya ada. Terima kasih atas ucapannya bahwa saya sehat terus Mbak. Saya mau kasih tahu Mbak, untuk Pak Andi juga, ini adalah hobi saya untuk berdebat. Dan ini meningkatkan imun saya di musim pandemik ini gitu. Jadi jangan takut dan jangan gusau terhadap apa yang saya sampaikan hari ini gitu. Silakan tanggapi bahwa semua sudah dihitung, termasuk syarat yang dikatakan susah gitu untuk melegalkan hasil dari KLB. Anda juga sempat mengatakan jangan-jangan ada skenario berikutnya melakukan rayuan atau pendekatan ke Kemenkumham supaya hasil KLB bisa disahkan. Ya, jadi semua partai itu ada ADRT-nya. Itulah konstitusi partai. ADRT dibuat pada waktu Kongres dan ADRT itu sudah terdaftar juga di Kumham. Sehingga kita semua tahu, itu adalah informasi publik. Anda juga bisa lihat apa itu isinya ADRT Partai Demokrat. Salah satu di dalam ADRT itu adalah syarat-syarat untuk melakukan kongres luar biasa. Jadi ada mekanismenya. Mekanismenya itu disetujui 2/3 DPD, separuh DPC, dan atas persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi. Dan penyelenggaranya adalah DPP. Penyelenggaranya adalah DPP, bukan orang lain. Nah, sekarang kalau ada yang bikin KLB tanpa syarat-syarat itu, pastilah abal-abal. Nah, lalu tapi saya tahulah skenarionya kawan-kawan ini. Dia bikin KLB abal-abal, lalu setelah itu kemudian merayu-rayu, setelah bikin KLB buat keputusan, ada ketua umum baru, ada pengurus baru, lalu kemudian dia pergi merayu-rayu di Kumham supaya kemudian pengurus baru ini disahkan oleh Kumham. Udah didengkul sekarang itu modelnya. Ini perilaku kekuasaan lama. Sejak zaman Orde Baru dulu kita masih ingat Kongres luar biasa Medan oleh PDI lama itu. Di mana Pak Suryadi menggusur Ibu Megawati. Modelnya ya seperti itu, kemudian disahkan oleh negara. Nah, tapi kita sekarang sudah melihat semuanya. Siapa pemilik sah dari Partai Demokrat, yaitu pemilik suara itu. Bisa Anda dapatkan juga daftar nama ketua-ketua DPD dan ketua DPC. Lalu bisa Anda juga lihat
apa syarat-syaratnya di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Oke. Lah kalau tidak mengikuti anggaran dasar anggaran rumah tangga, lalu mau bikin partai apa? Jadi Anda Seperti yakin itu. Pak Andi bahwa KLB tidak akan berjalan sesuai dengan statement dari Pak Max, kepercayaan diri yang begitu tinggi Ya. bahwa ini akan jalan? Ya inilah kira-kira nanti. Kita tidak tahu mau bikin apa mereka. Katanya mau bikin KLB di mana? Katanya Oke. terakhir lagi katanya mau di Medan lah atau apa. Tapi rasanya ini akan mati angin dengan sendirinya. Oke, Ya, mati angin. mudah-mudahan Baik. mudah-mudahan mereka-mereka yang berada di Oke. kekuasaan yang mau membackup KLB abal-abal ini ya nggak usah lah, berhentikan Oke, aja baik. lah. Gitu aja Baik, lah. terakhir Pak Max silakan. Terakhir singkat saja. Iya, saya tertarik sama Pak Andi yang mengatakan bahwa KLB ini abal-abal dan akan ada kompromi dengan pejabat Kumham untuk melegalkan apa yang dibuat oleh kami ini. Pak Andi, jangan Anda berprediksi terlalu jauh. Dosa Oke. loh kalau Anda sudah banyak dosa sebenarnya membuat partai ini hancur. Sekarang Anda membuat Silakan, dosa Pak, lagi dengan diargumentasinya memprediksi sesuai dengan hal-hal tema yang kita tidak saja, Pak mungkin. Max. Ya. Oke, Ya, baik. ya, makanya ini sesuai dengan tema berlanjut. Kalau sesuai dengan tema aja ya kita sama 2 menit aja Mbak. Tapi Baik. karena ini sudah Kita melanjut. lanjutkan gitu ya. nanti Saya mau diskusinya kasih di lain tahu dengan kesempatan. apa yang Kita dia lihat. katakan bahwa Baik, Pak Max kita lihat apakah memang kami ketemu sesuai dengan kepercayaan diri Anda KLB akan jalan atau Kumham adalah sesuatu kebohongan publik gitu loh Mbak gitu. Oke. Jadi Baik, Pak Andi Bapak-Bapak, jangan terima kasih. sekali-sekali melakukan Semoga kemudian kebohongan ini publik. disaksikan Anda tidak oleh pantas untuk berbicara banyak kader demikian. Demokrat diskusi ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga diskusi kita di Prime Time News.